207, 208, 209, 210. Hei, kau olahraga terus. Apa kau tak lelah? Aku sudah lupa arti lelah setelah puluhan kali mencoba dan tetap berujung kalah. Apa kau ingin menjajalnya? Tidak perlu. Hatiku sudah jauh lebih berkeringat menanggung beban rindu kepadanya yang telah berkhianat. Orang suka ngomong gini, Pak, kita mengalir aja seperti air. Ya. Jangan, tetap harus diarahkan. Nah, kalau air ngalir tapi nyenggol tai, Pak, nih maaf. Maaf ya. Iya, oke. Tetap jangan main asal ngalir aja. Tetap harus kita, wah ada tai nih, belok gitu, Pak. Iya, tetap harus Jadi tetap hidup itu jangan asal mengalir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NPM 224110002, kelas manajemen 22C. Sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi ke-12 dan 13 dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang berjudul Kepemimpinan dan Komunikasi dalam Organisasi. Memahami fungsi dan prosesnya. Di sini ada pengantar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah aspek penting dari keberhasilan organisasi. Pimpinan memberikan bimbingan, menetapkan tujuan dan motivasi tim mereka. Pimpinan atau pemimpin yang efektif menginspirasi kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan di sini ada gambar tentang kepemimpinan. Selanjutnya, jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis adalah pengambilan keputusan dan kontrol terpusat. Yang kedua, kepemimpinan demokratis, melibatkan masukan dan kolaborasi dari anggota tim. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire atau intervensi minimal, memungkinkan kebebasan dan otonomi. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional, berfokus pada penghargaan dan hukuman atas kinerja. Selanjutnya, pentingnya komunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi adalah landasan organisasi yang sukses. Komunikasi yang jelas memastikan semua orang selaras menuju tujuan bersama. Komunikasi yang efektif meningkatkan kerja tim, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, saluran komunikasi. Saluran formal ditetapkan oleh struktur organisasi. Selanjutnya, saluran informal berkembang secara alami antar individu atau kelompok. Yang ketiga, komunikasi lisan. Percakapan, rapat, dan presentasi itu termasuk komunikasi lisan. Yang keempat, ada komunikasi tertulis, seperti contohnya email, laporan, dan memo. Itu termasuk dalam komunikasi yang tertulis. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal, kata-kata yang diucapkan, nada suara, dan bahasa. Itu termasuk komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal, contohnya seperti bahasa tubuh,
gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Pemimpin yang efektif mempertimbangkan isyarat verbal dan nonverbal, yaitu maksudnya verbal dan nonverbal itu memiliki ada dalam kepemimpinan. Sosok pemimpin seimbang. Selanjutnya, keterampilan mendengarkan. Nah, di dalam keterampilan mendengarkan, yaitu ada namanya mendengarkan adalah aspek penting dari komunikasi yang efektif. Lalu mendengarkan secara aktif melibatkan keterlibatan penuh dan dengan pembicara dan menunjukkan empati. Pemimpin yang mendengarkan dengan baik akan membangun kepercayaan dan menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung. Umpan balik dan tinjauan kinerja. Umpan balik membantu individu dan tim tumbuh dan meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik yang konstruktif harus spesifik, tepat waktu, dan fokus pada perilaku. Tinjauan kinerja memberikan penilaian formal dan penetapan tujuan. Selanjutnya ada resolusi konflik. Konflik tidak bisa dihindari dalam organisasi dan memerlukan penyelesaian yang efektif. Para pemimpin harus segera mengatasi konflik dan menciptakan ruang yang aman untuk penyelesaian. Keterampilan mendengarkan secara aktif, empati, dan negosiasi sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada nilai, norma, dan keyakinan bersama. Pemimpin membentuk dan memperkuat budaya organisasi melalui komunikasi. Budaya positif menumbuhkan keterlibatan, kepuasan, dan produktivitas karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.